Aduh Umi, Kenapa? sakit. Udah mulai sakit lagi? Sakit lagi? Iya Umi, sakit sekali Umi. Aduh, ya Allah. Ya Allah. Aku sudah tahu bahwa kalian akan mengusirku dari dirinya. Udah tahu. Kamu apain itu? Kok bisa sampai berdarah? Badannya lemes, tinggal tulang belulang kayak gitu. Misiku adalah membunuh dia. Membunuh. Emangnya mati hidup di tangan kalian? Benar, baru 1-2 orang. Tapi sudah banyak yang kubunuh. Oh, sudah banyak yang dibunuh. Nah, Oh, gitu. Ini tadi kejadiannya seperti apa? Ya tiba-tiba datang ke sini kok cari Umi. Kan ada pengobatan di bawah, ada Bayai, ada tim kru, ada santri-santri, ada Ustadz Farhan. Kenapa? Ada apa? Ya, Mic-nya. begini Umi. Saya jauh-jauh datang dari Kalimantan. Tadinya awalnya ya nonton YouTube ya. Jadi saya tuh selama ini berobat udah kemana-mana Umi. Dari yang medis sampai yang non medis saya udah tempuh, dari segi herbal juga udah saya tempuh. Jadi tidak ada perubahan Umi. Jadi saya bingung mau berobat kemana lagi gitu Umi. Sedangkan kami ini udah kehabisan biaya, udah nggak tahu seperti apa itu, udah habis-habisan. habis-habisan Umi. Tadi udah konsultasi di bawah ke Abah. Ya udah sih Umi. Udah. Cuman saya pengennya langsung sama Umi. Oh gitu, karena sama-sama perempuannya. Iya. Gimana keadaan kejadiannya seperti apa? Kok bisa cari saya di sini, kan udah ada yang nangani sendiri ya. Untung kan malam ini Umi nggak keluar, posisinya ada di pondok, aman bisa ketemu. Saya kan gini Umi, masalahnya ini masalah wanita sekali. Jadi saya pinginnya sama Umi karena biar lebih jelas berbicara permasalahannya. Ini intim sekali. Selama ini saya itu kalau masalah berhubungan saya selalu kesakitan Umi. Jadi perutnya itu selalu sakit. Ya di samping itu saya itu beranakannya ya sering turun. Terus ya terasa nusuk-nusuk. Ya kadang ya cairan entah gatal entah apa itu rasanya begitu Umi. Udah berapa lama? Udah sekitar 4 tahun Umi. Udah 4 tahun kejadian itu, udah berobat kemana-mana? Iya, tapi selama ini dokternya selalu bilang saya sakit emah. Sakit emah kata dokter? Dokternya bilang sakit emah, jadi selama ini berobat emah tapi kok di sini yang sakit Umi. Di perut? Di perut, bagian bawah perut. Jadi saya selalu ngotot-ngotot ke dokter mau minta di USG, tapi dokternya bilang ini gejalanya emah. Nggak ada penyakit? Nggak ada penyakit, nggak ada penyakitnya. Ini emah. Selalu saya berobat emah. Saking bosannya saya berobat ke rumah sakit, saya berobat ke yang non medis ya, tapi belum juga ada jawaban. Jadi saya selalu dibilang emah juga. Aduh Umi. Kenapa? Sakit. Udah mulai sakit lagi? Sakit lagi? Iya Umi, sakit sekali Umi. Aduh, ya Allah, ya Allah. Umi gimana ini? Umi kenapa ini? Nggak apa-apa. Tolong kakinya. Ke sana. Ambilin air, Mbak Hikmah, ambilin air. Coba usapkan di muka nih sama diminumkan. Dudukan, itu nanti bisa bangun. Udah. Bapak. Udah, sadar udah. Dudukan, ayo dibantu. Lama sekali. Ini kenapa Mbak?
Astagfirullahaladzim. Umi. Kenapa? Ya Allah. Allah Akbar. Ya Allah. Kenapa? Kenapa Umi? Coba dulu. Allah. Ini berdarah teman ya. Ini kayak ini. Ini sebenarnya ada gejala yang itu yang pernah Umi nanganin. Di situ ada dukun yang menyalurkan santet Sontoloyo. Gimana rasanya sekarang? Gimana? Kalau nggak kuat tiduran aja nggak apa-apa. Bantu tiduran aja Mbak sama Mbak Hikmah. Masih lemes Umi. Masih lemes. Ini dibersihin itu darahnya. Ini darah. Sahabat, itu ganasnya santet ya, santet Sontoloyo kayak gitu. Selain nanah, gatal dan bisa busuk vagina atau milik laki-laki itu bersetubuh dengan suaminya nggak bisa kayak gini. Nanah keluar nanah dan keluar darah kalau itu benar-benar udah parah. Ganasnya santet Sontoloyo seperti itu sahabat ya. Nggak apa-apa, ini dikendalikan dulu aja. Loh, Kita obati perutnya nanti. mulai membesar loh Mi. Allah Akbar. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Pain, siapa kalian? Tiba-tiba masuk. Coba inggirin ke sana. Ini sosok ular ini. Aku harus terus Umi. Tanya coba Mbak Iqmah. Ini yang ada di raganya ibu ini ya. Kamu siapa? Tiba-tiba masuk kenapa? Kalian yang ganggu di raganya ibu ini. Sambil kasih minum itu udah. Kalian ngapain? Tiba-tiba masuk. Aku sudah tahu bahwa kalian akan mengusirku dari dirinya. Udah tahu. Kamu apain itu? Kok bisa sampai berdarah? Badannya lemes, tinggal tulang belulang kayak gitu. Perutnya aku injek. Perutnya diinjek-injek. Perutnya sakit. Sampai dia berdarah. Itu gara-gara kamu injek perutnya. Ya, dan dia melilit perutnya supaya keluar darah juga. Kamu kiriman apa datang sendiri apa gimana? Jelas aku dikirim seseorang. Tidak mungkin aku datang sendiri. Kenapa bisa kayak gitu? Kasihan kan? Terus apa urusannya dengan Coba masih berdarah nggak? Kalau masih berdarah ambil tisu dibersihin. Hei, ya Allah. Tak boleh dekat-dekat kamu. Kamu sosok apa kamu? Kamu yang mengganggu apanya? Lilit perutnya juga. Yang membuat gatal-gatal sakit perih itu siapa? Ada lagi nggak selain kalian? cukup kami berdua yang bisa membunuh dia? Cukup kalian berdua. Jahat sekali kamu ya. Kalian yang suka mengganggu rumah tangga orang. Ya, biar suami istri nggak bisa berhubungan. Iya nggak? Ya. Berobat kemana-mana nggak bisa sembuh. Kalian siksa kayak gini. Kalian nggak suka kalau ada orang rumah tangganya harmonis. Ya. Itu kan tujuannya untuk menghancurkan rumah tangganya kan? Dan itu pun aku sudah ditugaskan. Udah berapa lama kalian bersemayam ganggu di tubuhnya? Sudah 4 tahun. Udah 4 tahun. Bener udah 4 tahun. Udah 4 tahun selama ini kesakitan terus. Untung masih bisa bertahan, suaminya bisa sabar. Ingat, jangan kau ikut campur urusanku dengan dia. Kenapa memang? Karena dia sudah menjadi target dari majikanku. Nggak bisa. Target apaan? Target apaan? Misiku adalah membunuh dia. Membunuh. Memangnya mati hidup di tangan kalian? Memang di tangan kalian? Aku tidak pernah membunuh 1-2 orang, tapi sudah banyak yang kubunuh. Udah banyak yang dibunuh. Oh gitu. Ya udah 4 tahun tapi kok belum bisa membunuh? Memang jangka waktunya 5 tahun. 5 tahun, berarti kurang 1 tahun lagi. Selain kalian ada lagi? Gitu. Apa aja yang dikeluhkan sakitnya? Ya, pokoknya kadang
terasa panas Umi. Yang membuat panas itu diapain sama kalian? Kamu ular. Ini ada sosok ular sama gendruwo ya. Gendruwo yang suka nginjak-nginjak perutnya yang membuat itu berdarah atau nanah ya. Ini ular yang dililit-lilit. Kadang terasa kayak ada ulat gitu ya, ular. Ngerasain nggak itu? Iya, ada terasa ular. Nah, ini perbuatan nih, sahabat ya. Mau percaya nggak percaya? Kejadiannya ini orang jauh. Dari mana, Mbak? Dari Kalimantan. Dari Kalimantan. Iya. Dari Kalimantan jauh-jauh datang ke sini. Posisinya saat ini ada di pesantren. Kalau nggak percaya silakan datang ke sini ya. Beliau dari Kalimantan. Kemarin itu diantar oleh suaminya juga. Suaminya sempat tidur di sini tapi karena punya anak di sana pulang. Beliau ditinggalkan nggak boleh pulang sama suaminya sebelum sembuh total. Doakan beliau dalam keadaan sembuh ya. Udah kalian nggak boleh ganggu-ganggu lagi. Keluar, nggak boleh ganggu-ganggu lagi ya. Udah cukup. Sudah banyak yang berusaha mengelakkan diriku, tapi tidak ada apa yang bisa. Masa sih? Ya, Masa? Habis ini kamu keluar. Nggak boleh ganggu-ganggu lagi. Sakit Mbak. Perutnya sakit Umi. Udah keluar aja kalian. Gak ada gunanya di sini. Oh, saya kemasukan aja di. Tinggal kita ya. Dudukan coba, dudukan. Bisa duduk nggak Mbak? Lemes ya? Gimana sekarang yang dikeluhkan sakit? Paling sakit Di sini Umi. di situ ya. Pas ininya. Masih. Bismillah. Tahan nafas. Baca Allah, 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 Allah. Atau ya Allah ya Qadim. Baca tahan nafas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Jibril wa sayyidina Mikail wa sayyidina Israil wa sayyidina Israfil hamalatil arsy wa ala malaikatikal muqarrabin wa sallallahu wa sallam alaihi. Bisa duduk agak kesinian biar enak. Masih berdarah nggak? Coba dicek di kakinya. Berdiri. Udah kempes. Tahan nafas ya. Coba. Allah masih nggak masih. Pegang ini duduk. Tahan nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Allah, baca Allah, Allah, zikir terus ya. Bismillah, Allahumma shalli ala sayyidina Jibril wa sayyidina Mikail wa sayyidina Israil wa sayyidina Israfil hamalatil arsy wa ala malaikatikal muqarrabin wa salatullahi wa salamu alaihi ajmain. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina. Tahan nafas. Duduk. Ayo tahan nafas. Allah, 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 Allah. Zikir terus. Allah, Allah. Badannya tinggal kurus ya. Ini badannya. Ya Allah. Kecil, 4 tahun disiksa kayak gini. Sampai nggak bisa berhubungan suami istri layaknya orang yang udah menikah. Begitu, Mbak ya. Ini nggak dibuat-buat sahabat. Ini ada di pesantren, baru datang ya. Baru datang, diantar juga oleh suaminya. Insya Allah nanti kita tahap ya. Gimana, agak mendingan nggak perutnya? Iya. Tapi ini nggak bisa sembuh total karena penyakit udah lama. Di sini di perutnya ini udah luka. Ibarat kata apa ya, udah berlubang-lubang. Jadi untuk mengembalikan itu butuh proses. Kita nggak bisa langsung sembuh total. Butuh kesabaran. Kita harus terus berjuang. Doakan beliau dalam keadaan sehat, pulang dari pesantren ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Tadi saya dengar ada di musola atau gimana kesakitan sebelum saya datang. Iya, tadi ada kesakitan juga, cuman saya nggak enak kalau langsung berbicara sama Abah, soalnya kan beliau laki-laki, ya saya masih sungkan soalnya masih baru, jadi saya mencari Umi untuk curhat, karena selama ini saya memang
Ya dibuat seperti itu Umi. Gimana? Sekarang udah bisa berdiri nggak? Udah agak mendingan nggak? Kalau nggak, kita terus lanjut tanganin. Kalau memang agak mendingan, kita besok mungkin akan lanjut lagi. Sekarang saya kasihkan amalan-amalan aja untuk diamalkan nanti malam. Iya. Ya, udah agak mendingan betul belum? Udah agak mendingan Umi. Ya, nanti amalkan ya. Kalau bisa jangan lepas wudhu. Selama ada di pesantren ini, misalnya batal wudhu lagi dalam keadaan suci terus. Insya Allah sihir tidak akan gampang masuk kalau kita dalam keadaan suci. Satu, yang kedua jangan mudah melamun. Yang ketiga jangan mudah emosi, ya. Karena sihir itu akan gampang masuk apabila orang itu dalam keadaan gampang emosi atau melamun. Betul ya. Jadi nanti kalau bisa malam bangun, sholat tahajud, sholat hajat, ya. Habis gitu sholat tasbih, sholat taubat. Habis jam 1 malam, dari jam 1 malam sampai subuh baca sholawat malaikat. Nanti kalau nggak bisa diajarin, direkam, Umi kasih tahu ya. Jadi jangan tidur dari jam 1 malam sampai subuh. Baca habis sholat tadi yang saya arahkan, baca sholawat malaikat itu sebagai pagar diri. Insya Allah minta kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Tidak ada kekuatan kecuali atas izin Allah. Selagi hatinya gelisah, selagi hatinya panik, selagi hatinya bimbang, selagi hatinya ragu, emosi, maka sihir itu akan mudah untuk masuk. Terus bahagia, buat bahagia. Jangan fokus kepada penyakitnya. Ingat, ada Allah pemberi penyakit dan Allah juga Maha Penyembuh. Kita cuman pelantaran, kamu jauh-jauh dari sini jangan pulang dalam keadaan tangan hampa. Pulang harus dalam keadaan sehat walafiat, membahagiakan kedua orang tua, suami dan anak-anak. Ya. Masih mau bertahan di sini? Mau lanjut pengobatan? Masih mau. Sama suaminya diizinkan? Diizinkan. Masalahnya kalau sampai ke sini ada suami, tanpa izin suami kami tidak akan menerima. Kecuali ada ridho, ada izin suami memasrahkan ke sini kayak suami sampean kemarin, maka kami akan menjaganya di sini insyaallah. Semoga Allah memberi kesembuhan ya. Insyaallah sahabat, kita akan lanjut lagi mungkin besok atau kapan, kita lihat, pantau terus perkembangannya, doakan beliau dalam keadaan sehat. Kasihan jauh-jauh udah habis-habisan, bahkan dia bilang tadi pengobatan ke sini aja ongkosnya dia itu masih cari hutangan karena udah habis-habisan. Tinggal rumah aja, bahkan anaknya masih kecil, udah berobat kemana-mana tapi gak ada kesembuhan. Semoga di sini ini Allah memberikan keajaiban dan memberikan kesembuhan. Ingat, satu, jauh-jauh datang ke sini bukan Gus Idris, bukan Umi Lifah, bukan Abayai, bukan tim santri yang memberi kesembuhan. Kami semua cuma berusaha meminta dan berdoa kepada Allah. Allah memberi kesembuhan, Allah yang juga yang memberikan penyakit ya. Jangan lupakan Allah, jangan hilangkan Allah. Harus ada Allah. Kemanapun kalau ingin sembuh minta kepada Allah. Maka dengan cara yaitu sholat seperti yang saya anjurkan tadi, berzikir, baca sholawat malaikat. Seperti apa bacaan sholawat malaikat? Seperti saya tadi waktu penarikan jin, itu juga sholawat malaikat, itu bisa berzikir sebagai pagar diri. Insya Allah yang bisa membenteng itu hanya diri sendiri ya. Kita lanjut lagi insya Allah nanti di lain kesempatan, Mbak Hikmah ya, sama Mbak Eka. Mohon maaf teman, ini tadi nggak sengaja, kami sebenarnya tidak mau live. Berhubung ini kok penyakitnya aneh, menyangkut perempuan, rata-rata perempuan yang sakit tuh menyangkut kemaluan lah, apalah itu, maunya curhatnya sama perempuan, walaupun diarahkan ke Abah, diarahkan ke Gus, kadang masih cari Umi. Nah, ini salah satu contohnya, mungkin kan lebih privasi ya untuk dicurhatkan. Itu aja sahabat, lanjut lagi insya Allah ada part 2, nunggu kelanjutan beliau. Doakan beliau dalam keadaan sehat. Amin. Ya, gitu aja Mbak Hikmah sama Mbak Eka ya. Insya Allah Umi akan terus didampingi sama Mbak Eka dan Mbak Hikmah untuk lebih kenyamanan apabila ada pasien perempuan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.